Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah playlist dasar-dasar komponen. Kali ini kita akan membahas tentang komponen notifier, yaitu untuk memberikan pesan peringatan atau informasi ke pengguna atau user. Untuk lebih jelasnya, kita buat project baru dengan nama notifier. Untuk notifier itu ada di user interface, lalu ini dia notifier. Ini dia propertinya, kita bisa atur secara default di sini. Selanjutnya kita masukkan button dengan lebarnya full dan teksnya itu tampilkan. Dan kita masukkan label juga dan masuk ke blok. Kita lihat fungsi-fungsi dari notifier. Ini dia eventnya. Di sini banyak event dan banyak method. Kita bahas saja yang sering digunakan. Yang pertama yaitu alert. Alert ini untuk memberikan pesan teks dalam beberapa waktu. Kita coba tes. Kita pilih button 1 event klik. Lalu kita tampilkan alertnya. Kita masukkan pesan misalnya data berhasil disimpan. Untuk melihat hasilnya kita tes di emulator. Scan barcode-nya. Oke, kita tekan button tampilkan. Maka di bawah keluar pesan yaitu data berhasil disimpan. Dan hilang sendirinya lebih kurang 4-5 detik. Oke, itu dia alert. Selanjutnya kita lihat yang lainnya. Kita coba show message dialog. Nah, di sini ada argumen pesannya, message. Misalnya data berhasil disimpan. Dan di sini ada titelnya, misalnya info. Dan ada juga untuk menampilkan button. Button teksnya yaitu ya. Kita tekan button tampilkan. Nah, di sini keluar pesan data berhasil disimpan dengan titel info dan button ya. Di sini tidak hilang sendiri, tapi jika kita tekan button ya, maka akan hilang pesannya. Oke, ya. Beda dengan alert hilang sendiri dan ini hilang apabila buttonnya ditekan. Selanjutnya ada metode show choose dialog. Di sini ada message juga. Kita contohkan misalnya dialog waktu simpan data. Apakah yakin simpan data? Di sini ada titel juga, kita duplikat ini. Nah, di sini ada 2 button atau 3 button. Button 1 kita beri nama teksnya itu iya untuk simpan. Button 2 tidak untuk batal. Kita coba tampilkan. Nah, di sini ada pesan apakah yakin simpan dengan titel info dengan 3 button tidak, batal dan ya. Yang batal ini adalah cancel label. Bisa kita hilangkan dengan cara ganti ini menjadi false. Kita ulangi lagi. Nah, di sini ada 2 button. Untuk melanjutkan aksinya, kita pilih notifier, lalu pilih after choosing. Kita masukkan if di sini. Misalnya jika kita memilih ya, lalu kita pilih compare di sini. Lalu sama dengan choosing, yaitu parameter atau button yang kita pilih. Misalnya sama dengan ya. Maka apa yang dilakukan, misalnya kita simpan datanya. Di sini kita contohkan saja menampilkan di label. Kita set teksnya data disimpan. Data disimpan. Selanjutnya untuk tidak. Data tidak disimpan. Oke, kita tampilkan. Kita pilih ya.
maka labelnya berubah, data disimpan. Kita ulangi lagi, pilih tidak, maka data tidak disimpan. Oke, nanti Anda bisa gunakan untuk menyimpan di sini. Masukkan aja di sini untuk menyimpan datanya. Komponen selanjutnya yaitu pilih notifier, create custom dialog. Nah, untuk dialog ini bisa kita custom. Kita masuk ke desain, kita masukkan layout yang vertikal. Kita beri lebarnya full, backgroundnya kita beri dengan warna putih. Namanya kita ganti dengan layout dialog. Rename. Selanjutnya kita masukkan card view di dalamnya. Ini kita kosongkan, lebarnya full. Nah, kalau kostum ini kita bisa masukkan komponen yang kita inginkan, misalnya gambar, image. Kita masukkan gambar di sini. Kita upload asetnya. Kita contohkan yang ini saja, TNI. Oke. Kita pilih gambarnya. Kita beri lebar 100. Selanjutnya kita masukkan label di bawahnya dengan teks yaitu kapan HUT TNI. Kita masukkan lagi untuk layout yang horizontal. Kita beri lebarnya full. Di dalamnya kita masukkan button. Button ini kita beri teksnya yaitu 6 Oktober. Lebarnya full. Namanya kita ganti supaya bisa membedakan nanti. Button 6. Kita duplikat ini, klik kanan lalu duplikat untuk buttonnya. Teksnya 5 Oktober. Ini kita ganti namanya BTN 5. Oke, jika sudah kita masuk ke blok. Kita pilih screen 1, pilih initialize. Pertama screen di load, kita daftarkan dulu untuk create custom dialognya. Argumen pertama yaitu komponen. Kita pilih komponen layout dialog. Kita masukkan di sini. Detailnya kita kosongkan saja. Button teksnya kosong, ini kosong. Ini false untuk cancel labelnya. Kita refresh. Nah, setelah kita daftarkan, di tampilan screennya itu hilang. Untuk menampilkannya, kita pilih notifier, lalu pilih show custom dialog. Ini untuk menampilkannya. Kita tekan tampilkan, maka di sini tampil dialog yang kita custom tadi. Oke. Untuk menghilangkannya, kita pilih dismiss custom dialog. Yang ini. Misalnya pas button ditekan. Itu button 6 dan button 5. Ini 6, lalu dismiss, dan ini 5. Nah, kita set untuk teksnya di sini. Label 1 kita set teksnya. Anda salah. Ini Anda benar. Oke, kita tekan 6 Oktober. Maka labelnya adalah Anda salah. Kita tekan 5. Anda benar. Oke, itulah untuk kostum dialog. Jadi kita bisa memasukkan komponen yang kita inginkan ke dalam dialognya. Kita coba yang lainnya. Show image dialog. Ini untuk menampilkan gambar. Kita tampilkan di sini. Ini kita kesampingkan. ID-nya kita beri 1. Detail. Ini info.
gambarnya kita pilih dari aset yaitu tni.jpg. Anda bisa gunakan URL juga. Selanjutnya button text, yaitu kita contohkan, yaitu misalnya oke. Saya tampilkan, maka di sini tampil gambar di dialognya. Oke. Selanjutnya kita coba fungsi yang lainnya. Kita coba show progress dialog. Ini fungsinya untuk menampilkan progres dialog, misalnya ketika kita menyimpan data. Sebelum berhasil disimpan, maka proses progresnya akan muncul terus. Kita contohkan kostum dialog tadi. Ini kita masukkan di sini. Pakai yakin simpan data. Ini choosingnya. Jika ya, maka kita tampilkan progresnya. Misalnya biasanya loading. Ini detailnya, tunggu sebentar. Karena di sini kita tidak menyimpan data, kita buat saja untuk dummy progress dialognya menggunakan timer. Kita pilih sensor, lalu pilih masukkan clock. Ini kita hilangkan. Kita beri 5 detik untuk progresnya. Jika ya, maka keluar progres dialog selama 5 detik. Ini kita truekan. Seandainya sudah kesimpan, lalu kita dismisskan atau hilangkan progres dialognya. Kita pilih dismiss progress dialog. Nah, ini misalnya setelah data berhasil disimpan, lalu kita hilangkan progresnya. Kita coba tes, tampilkan, pakai yakin simpan data, ya, maka keluar progres dialog. Nah, jika datanya sudah kesimpan, lalu hilang progres dialognya. Ini kita gunakan timer untuk contohnya. Cukup sekian untuk pengenalan notifiernya. Tadi kita bahas saja yang sering digunakan. Anda bisa coba yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.